Saudara, usai WUS yang disorot karena beban utang sangat besar, kini kondisi ibu kota Nusantara IKN jadi sorotan media Inggris The Guardian yang mengkritik keadaan IKN semakin sepi. Kita bahas lengkapnya bersama juru bicara PSI, Kamarudin, lalu ada juga peneliti senior Great Institute, Jumhur Hidayat, dan analis politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya mau nanya ke Bang Kamarudin dulu. Bang Kamarudin, kenapa nih lagi-lagi legasinya Pak Jokowi diusik-usik? Kali ini yang terakhir adalah tanggapan dari koran Inggris The Guardian yang mengkritik bahwa kondisi IKN saat ini sepi. Jadi begini ya, Pak Jokowi itu kan membangunnya ya, melihat sesuatu itu secara visioner, jangka panjang ya. Begitu juga dengan IKN. IKN ini amanah pendiri bangsa ya. Soekarno sudah menggagas ya IKN itu tahun 60 ya. Dan kemudian dieksekusi oleh Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo melanjutkannya. Jadi saya kira nggak ada yang salah dalam hal ini. IKN ya progresnya on the track. Juga Pak Prabowo sudah berkomitmen melanjutkan IKN dalam kepemimpinannya. Hal itu juga bisa kita lihat dengan peraturan presiden ya baru-baru ini dikeluarkan oleh Pak Prabowo terkait dengan penetapan IKN ini menjadi ibu kota politik tahun 2028. Itu sudah jelas. Ya. Bang Kamarudin. Targetannya dan capaiannya ya itu sudah jelas. Ya. Oke. Saya kira sudah jelas. Targetnya sudah jelas, capaiannya sudah jelas, komitmennya juga sudah jelas akan melanjutkan ibu kota Nusantara nih. Tapi pertanyaannya kenapa ini dikritisi bahkan sama The Guardian yang merupakan koran Inggris begitu, koran luar negeri dengan menyebut bahwa IKN ini seperti kota hantu. Kita begini ya, kita ini lagi membangun bangsa ya. Tentunya kritikan-kritikan ya, baik di internal maupun dari luar ya kita tetap harus menghargainya. Tapi yang paling penting adalah faktor internal kita sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang punya gagasan-gagasan besar seperti gagasan Pak Jokowi ingin menciptakan Indonesia sentris ya. Gagasan ini adalah gagasan Indonesia sentris ya. Selama ini pembangunan itu hanya berpusat ya di Jawa gitu ya. PDB kita 58% itu di Jawa. Populasi manusianya 56% itu di Jawa. Pak Jokowi kan ingin ya membutuhkan pemerataan pembangunan dengan konsep Indonesia. Jadi dengan kritik ini ditanggapnya apa Bang Kamarudin pesannya? Ya. Dengan kritik yang dilakukan oleh koran Inggris, media Inggris ini apa pesan yang ditangkap? Ya, kita melihat kritikan ini positif ya buat kita bangsa Indonesia dalam melihat progres pembangunan IKN. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa luar ya tentunya ya belum tentu juga itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Saya kira di lapangan berjalan terus progresnya. Misal dikatakan IKN sebagai kota hantu itu hanya saya kira ilusi saja ya. Saya kira ya IKN itu berjalan pembangunannya, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah berkomitmen, bahkan sudah menetapkan capaiannya di tahun 2028 kita akan menjadi ibu kota politik di. Jadi ini merupakan kritik yang membangun aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu ya. Kalau gitu saya tanyakan ke Bang Jumhur. Bang Jumhur, kan kemarin waktu itu terakhir adalah Pak Presiden menyatakan komitmennya akan melanjutkan IKN di 2008 menjadi ibu kota politik. Nah sebenarnya ibu kota politik ini apa nih? Ada pembeda nggak dengan IKN? Ya saya rasa itu sih semacam eufemisme aja dari sebetulnya apalah itu tidak layak untuk diteruskan sebetulnya. Tapi mungkin tidak mau terburu-buru ya itu gambaran kami dari luar. Dan faktanya memang maksudnya tidak layak diteruskan gimana nih Bang Jumhur? Ya sekarang gini ya, kita ini memang agak dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu peradaban bangsa kita itu diturunin gitu. Jadi segala sesuatu hanya berdasarkan soal fisik. Soal ibu kota itu ya tuan-tuan dan puan-puan itu soal ruh bukan soal fisik ya. Jadi kalau bangun fisik itu semua orang juga bisa, dan yang menarik lagi bahwa pembangunan IKN juga tidak dalam satu perencanaan yang utuh gitu loh. Tiba-tiba dipidatokan oleh presiden dan semua orang terjebak harus membangun IKN.
Nggak pernah ada perencanaan diskusi publik FGD apa, nggak pernah ada. Tapi Nah, sekarang sekarang bukan kita sudah ada minta komitmen bahwa di 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik. iya, saya setuju itu sudah ada, tapi perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Besok sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana. Sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin yang kelaparan, bahkan apa itu nggak lebih penting gitu untuk pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan apa ya, harus di satu titik dengan dana sebesar itu, dengan uang sebesar itu. Kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti, jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa puluh kota gitu loh. Idenya tuh jadi apa ya, tidak science and knowledge based apa namanya economic policy, jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu. Dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Dan jadi artinya kalau dianggap kegagalan tidak dilanjutkan, Bang Jumhur? Ada ide kenapa? Kalau dianggap kegagalan berarti artinya dilanjutkan atau enggak nih komitmen untuk ibu kota Nusantara ini? Menurut saya, kalau nanti saya ya Bang Jumhur ya, tahan dulu ya, usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke, sebelum kita berdialog di sore hari ini, kita akan memperlihatkan lagi sebenarnya apa sih yang dikritik dari koran The Guardian yang menyebut bahwa ibu kota Nusantara atau IKN ini terancam menjadi kota hantu, begitu ya. Itu adalah highlight ya atau tema atau judul besar yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2025. Jadi pertanyaan saya Mas Toto, sebenarnya terancam kota hantu versinya The Guardian ini tertujunya ke siapa? Ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo? Iya, harus ditujukan kepada Pak Prabowo yang masih punya otoritas untuk menyimpulkan dan memutuskan apakah ini akan diteruskan atau tidak. Diteruskan pun dalam skala waktu berapa lama. Karena setiap pengambilan keputusan akan menimbulkan resiko. Yang jelas ada beberapa fakta yang nggak bisa dibantah. Pertama, ini sudah lari dari schedule atau timeline yang sebetulnya coba dibangun oleh Pak Jokowi di awal kemudian ingin membangun IKN. Yang kedua, dan itu bisa dilihat, yang kedua realisasi anggaran dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan. Kalau kita bicara terakhir di zaman Pak Jokowi itu sudah habis sekitar 70 triliun lebih. 2025 kita bicara mengenai anggaran 14 triliun, itu pun sempat diblokir karena ada efisiensi. 2026 itu hanya 6 triliun. Pertanyaannya kemudian kan adalah, saya nggak bisa menyalahkan Guardian, bahwa ketika ada sesuatu yang sudah dibangun dan kemudian anggarannya malah terus-menerus makin kecil, apakah kemudian yang dibangun itu tidak akan menjadi sesuatu yang mangkrak dan kemudian terlihat seperti kota hantu, tanda kutip ya. Itu menurut saya hal yang lumrah. Nah, ini yang menurut saya memang harus ditegaskan oleh Pak Prabowo, karena ada faktor ketiga yang kita lihat, betul ada Perpres yang kemudian memastikan keberlanjutan pembangunan, tapi ada terminologi yang berubah loh, bahwa ini tidak disebut lagi sebagai ibu kota negara, tapi ibu kota politik. Jadi artinya apa Mas Toto dengan tadi anggarannya semakin berkurang kemudian di 2028 sebenarnya? Kalau anggaran semakin berkurang, jelas bahwa Pak Prabowo itu memang dalam skala prioritasnya. Ketika kita bicara Asta Cita, ketika bicara mengenai bagaimana kampanye politik Pak Prabowo ini tidak memprioritaskan IKN. Pak Prabowo ini fokus pada dua hal. Satu, pangan. Kedua, masalah energi. Kalau mau ditambah yang ketiga adalah penambahan alutsista. Makanya kalau kita lihat keseluruhan anggaran di pemerintahan Prabowo itu hanya 3 itu saja yang berarti artinya di 2028 menjadi ibu kota politik ini belum tentu terlaksana. Pertanyaan saya, ibu kota politik apa, Audrey? Itu tidak ada di undang-undang. Bang Jumhur mungkin menjawab mungkin dari Bang Kamarudin ya. Bang Jumhur saya pikir tidak dalam posisi itu karena Bang Jumhur tidak setuju. Dan itu tidak pernah terjelaskan. Ketika ditanyakan ke KSP, tidak bisa dijelaskan juga. Kita mungkin bisa lihat, bisa kemudian menyimpulkan dari situ dulu. Kenapa sih kemudian terminologi ini diubah? Sehingga kemudian kalau bisa dijelaskan, kita bisa tahu niatnya ini memang diteruskan atau tidak. Kalau menurut saya, kita biarkan Pak Prabowo dalam konteks berbicara mengenai Indonesia.
apakah anggarannya cukup atau tidak, apakah ini baik untuk Indonesia atau tidak, jangan dilihat dari sisi hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini masalah yang jauh lebih. Oke, kalau gitu untuk penegasan saja kalau gitu Bang Kamarudin, sebenarnya apa sih tanggapan dari Pak Jokowi sendiri? Pak Jokowi sudah tahu pastikan dengan 2028 ini berkomitmen Pak Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Apa tanggapannya Pak Jokowi? Ya, ini saya bukan mengomentari tanggapan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi ya silahkan diminta tanggapannya gitu. Oke, dari ini versi saya sebagai PSI? juru bicara PSI gitu ya. Yang pertama memang gagasan awal Pak Jokowi itu ya terkait dengan IKN itu adalah ibu kota politik ya. Kemudian Jakarta menjadi ekonomi sentris ya. Ya pusat ibu kota ekonomi pemerintahan Bang Kamarudin. Ya. Ibu kota politik itu belum pernah muncul sebelumnya. Besar itu yang digelontorkan ya oleh Pak Jokowi untuk kemudian bagaimana membangun bangsa ini yang lebih berkeadilan ya dan berkelanjutan. Kemudian Pak Prabowo ya, skema Pak Prabowo itu sudah jelas ya, targetannya sudah jelas ya. Perpres yang dikeluarkan ya beberapa minggu yang lalu itu menandakan komitmen beliau ya untuk bagaimana melanjutkan IKN menjadi pusat ibu kota politik ya, atau kemudian menjadi sentral pemerintahan di IKN. Itu saya kira sudah jelas. Oke, kalau gitu saya mau tanya deh, kalau gitu berkaitan dengan Perpres 79 ini tentang komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN menjadi ibu kota politik dan di 2028, pertanyaan apakah ini bentuk komitmen dari seorang Pak Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN, Bang Jumhur? Saya kira itu adalah komitmen Pak Prabowo ya. Kita tahu ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya saling Bang Jumhur, Bang Kamarudin, koordinasi terkait dengan keberlanjutan ya pembangunan Oke. yang telah pertanyaan ini saya tujukan ke Bang Jumhur, Bang Kamarudin, sebentar. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu saya kira sudah clear. Terkait persoalan persoalan alokasi APBN ya, itu persoalan teknis ya. Itu juga bisa di tahun berikutnya. Ya. Oke, sebentar Bang Jumhur. Bang Kamarudin sebentar. Skemanya tidak hanya persoalan skema APBN ya, pembangunan IKN ini. Saya kira itu. Oke, Bang Kamarudin. Bang Kamarudin sebentar ya. Tahan dulu sebentar, Bang Jumhur. Kalau gitu apa tanggapannya sebenarnya di Perpres 79 ini, apakah ini merupakan bentuk komitmen yang serius betul dari Pak Prabowo dan kenapa juga mengubahnya ke ibu kota politik bukan ibu kota Nusantara begitu? Komitmen yang sangat serius dari Presiden Prabowo itu pada rakyat, memberdayakan rakyat jelata, itu yang komitmen yang paling pasti. Kalau untuk IKN menurut saya itu, ini feeling saya itu kayak semacam eufemisme ya, cara perlahan-lahan untuk meyakinkan kita tidak radikal untuk menghentikan stop. Bahkan mungkin ini proses daripada opportunity loss ya. Jadi berkurang dan kemudian nanti pada waktunya barangkali ada ide-ide untuk menjadikan itu semacam ibu kota Kalimantan Timur itu pernah muncul kan di DPR atau di itu, serasa itu baik gitu loh. Jadi tetap itu jadi semacam orang bisa melihat ke sana, bisa istirahat juga orang-orang pusat. Presiden mau rapat sekali-sekali kayak di Cipanas, Tampak Siring, Bogor, serasa itu baik-baik aja. Tetap menjadi kegiatan ekonomi, tapi tidak lagi membutuhkan biaya paling banter, biaya perawatan lah. Nah, kalau itu saya rasa pasti masuk akal. Jadi tidak kita sebut sama sekali kota hantu, tidak. Apalagi kalau bisa dilobi ibu kota Kalimantan Timur pindah ke situ, wah itu dahsyat tuh. Jadi itu hidup. Jadi tidak jadi kota hantu. Oke, tapi kemudian kenapa dirawat juga kalau misalnya memang tidak jadi apa-apa nantinya? Jadi begini, enggak apa-apa. Punya istana bagus kan, kita kalau punya istana oke-oke aja, karena itu udah jadi nggak bisa diapa-apain juga, masa mau dirubuhin kan nggak mungkin dong. Tapi jangan sampai itu kemudian sama sekali tidak bermanfaat untuk publik gitu loh. Setidak-tidaknya sudah dibangun di situ bisa dimanfaat menjadi ibu kota. Jangan sampai tempat wisata. Oke, jangan sampai tidak bermanfaat untuk publik. Sebenarnya ini problemnya di mana Mas Toto melihatnya? Sebenarnya komitmen yang kemudian dipertanyakan untuk dijalankan atau tidak, atau memang investornya yang sedikit di sana untuk berinvestasi, atau ada apanya ini tidak dilanjutkan? Kalau ya kan makanya jadi terancam ibu kota, jadi kota hantu. Iya, tadi saya belum mendapatkan jawaban tuh ketika bicara terminologi mengenai ibu kota politik, kenapa kemudian muncul pertama kali. Saya harus ralat ya, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun menyebutkan Bang Kamarudin ini istilahnya ibu kota politik.
Ibu kota politik itu baru muncul di Perpresnya Pak Prabowo, dan itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan. Yang kedua, Audrey, bagaimana realisasi anggaran yang terus-menerus turun itu kan memperlihatkan skala prioritas. Apakah itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Rakyat sudah memberikan otoritas sepenuhnya kontrak politik kepada presiden yang baru. Betul ada continuity dalam konteks Pak Prabowo melanjutkan Pak Jokowi, tapi kan kita tahu bahwa dua orang ini dua orang yang berbeda. Konteksnya menurut saya sampai sekarang berhenti pada level bahwa Pak Jokowi bisa menitipkan anaknya saja kok menjadi wapres. Tapi ketika berbicara program, dari awal kalau kita belajar mengenai karakter kepemimpinan, prioritas kampanye politik, Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya prioritas yang berbeda. Silahkan dilihat prioritas anggaran Pak Jokowi selama 10 tahun dengan prioritas anggaran Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir. Jadi artinya benar, sangat berbeda. Mas Toto, jadi Dan artinya itu jangan-jangan sah-sah saja. Oke, jadi artinya jangan-jangan benar nih terancam menjadi kota sepi begitu versinya The Guardian nih. Artinya begini Audrey, betul ini nggak bisa hitam putih bahwa ketika berbicara mengenai melanjutkan atau stop itu bisa dilakukan langsung begitu saja. Contoh, kalau kemudian melanjutkan nggak bisa juga Pak Prabowo dipush untuk kemudian anggarannya sekencang Pak Jokowi, karena kita punya keterbatasan cash flow. Tapi andai kata pun di stop, saya sepakat juga dengan Bang Jumhur, nggak mungkin di stop begitu saja, karena kemudian pertanyaannya apakah kemudian itu bisa dianggap kerugian negara, uang yang sudah keluar hampir 100 triliun. Artinya kita nanti akan tetap melihat bahwa apakah kemudian ini akan dialokasikan sesuai dengan amanah undang-undang awal, atau bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan undang-undang. Dan seperti kita lihat, bahkan beberapa partai dulu pendukung Jokowi, sekarang pemerintahan Pak Prabowo seperti Nasdem, misalnya sudah memberikan satu ide baru untuk menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Kemungkinannya menurut saya masih sangat banyak sekali. Tapi jelas memang IKN bukan program prioritas Pak Prabowo. Dan masih menjadi teka-teki juga ya, akan dilanjutkan serius atau enggak begitu. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Bang Kamarudin, dan juga Bang